Setelah negosiasi intens, Fabrizio Romano mengumumkan Joao Cancelo resmi kembali ke Camp Nou, menolak tawaran Inter Milan demi seragam Blaugrana. Penampilan heroik Joan Garcia di bawah Mistar menghantarkan dirinya menyamai rekor Marc-Andre ter Stegen dan kini membuka pintu menuju timnas Spanyol. Di saat yang sama, Barcelona kembali dihadapkan pada keputusan besar di bursa transfer Januari, yakni belajar dari masa lalu. Sorotan yang kini tertuju pada Mika Marmol, mantan bek jebolan La Masia yang berpotensi menghadirkan cuan segar ke Camp Nou lewat klausul transfer yang masih dimiliki klub. Serta Robert Lewandowski yang menolak dicadangkan di usianya yang ke-37. Inilah update lengkap FC Barcelona per 6 Januari 2026 berdasarkan laporan jurnalistik kredibel media-media Spanyol dan Eropa. Kepastian transfer ini datang langsung dari jurnalis transfer paling kredibel di Eropa. Fabrizio Romano secara resmi mengumumkan "Here we go" untuk Joao Cancelo ke Barcelona, menandakan bahwa seluruh kesepakatan telah rampung dan tidak ada lagi keraguan. Romano menegaskan bahwa Cancelo telah menyetujui kepindahan ke Barcelona, menolak tawaran dari klub lain, dan seluruh detail utama antara pemain, klub, serta pihak terkait sudah disepakati. Pengumuman ini sekaligus mengakhiri spekulasi panjang yang mengiringi masa depan Cancelo di bursa transfer Januari. Setelah konfirmasi tersebut, laporan dari The Athletic memperjelas bahwa Joao Cancelo resmi kembali ke FC Barcelona, meninggalkan Al Hilal dan menolak Inter Milan demi mengenakan kembali seragam Blaugrana. Keputusan ini dinilai sebagai langkah emosional sekaligus profesional karena Cancelo rela meninggalkan gaji besar dan kenyamanan di Arab Saudi demi bermain di level kompetitif tertinggi Eropa bersama Barcelona. Cancelo bukan sosok asing bagi publik Camp Nou. Ia pernah membela Barcelona pada musim 2023-2024 dengan status pinjaman dan menunjukkan kontribusi signifikan terutama dalam membantu fase build-up dan serangan dari sisi sayap. Fleksibilitasnya bermain sebagai bek kanan maupun kiri membuatnya menjadi aset taktis penting, sesuatu yang kembali dibutuhkan Barcelona di paruh kedua musim ini. Dalam proses transfer kali ini, sumber-sumber media menyebut bahwa Barcelona mengambil pendekatan cerdas secara finansial, memanfaatkan keinginan kuat sang pemain untuk kembali. Cancelo dikabarkan menerima penyesuaian besar dalam struktur gaji demi mempermudah kepindahan, sebuah sinyal komitmen yang jarang terlihat di era modern sepak bola. Menariknya, sebelum keputusan final diambil, Inter Milan sempat berada di posisi terdepan untuk merekrut Cancelo. Namun menurut laporan yang sama, sang pemain secara pribadi memilih Barcelona karena faktor proyek olahraga, ikatan emosional, serta kesempatan bermain di sistem yang sudah ia kenal. Media Spanyol seperti Mundo Deportivo dan AS menilai kepulangan Cancelo sebagai tambahan instan yang sangat berharga bagi Hansi Flick. Ia membawa pengalaman Liga Champions, kualitas teknis tinggi, serta mentalitas pemain besar yang bisa membantu Barcelona di momen krusial musim ini tanpa mengorbankan rencana jangka panjang klub. Secara keseluruhan, kembalinya Joao Cancelo bukan hanya soal transfer pemain, tetapi pernyataan arah klub. Barcelona tetap menjadi destinasi utama bagi pemain top Eropa yang mengutamakan proyek olahraga, identitas, dan ambisi. Nama Joan Garcia benar-benar menjadi pusat perhatian usai derby Catalunya. Berdasarkan laporan bola.net, kiper Barcelona itu mencatatkan penampilan heroik yang membuatnya menyamai rekor Marc-Andre ter Stegen dalam konteks derby melawan Espanyol. Joan Garcia tercatat melakukan 7 penyelamatan krusial, termasuk 3 peluang emas dari jarak dekat di babak kedua. Catatan ini menyamai jumlah penyelamatan terbanyak yang pernah dicatat ter Stegen dalam satu laga derby sejak ia menjadi kiper utama Barcelona. Lebih dari sekedar angka, media Spanyol menyoroti ketenangan dan pengambilan keputusan Joan Garcia. Ia tidak hanya reaktif di bawah Mistar, tetapi juga berani keluar kotak penalti, memotong bola silang, serta mengatur garis pertahanan dengan komunikasi yang matang. Menurut analisis bola.net dan Mundo Deportivo, performa ini memiliki makna strategis, menguatkan status Joan Garcia sebagai kiper utama jangka menengah.
memberi Barcelona rasa aman di tengah proses regenerasi posisi penjaga gawang, menunjukkan bahwa tekanan laga besar tidak lagi menjadi masalah baginya. Media Katalan bahkan menyebut laga ini sebagai ujian kedewasaan yang berhasil dilewati Joan Garcia dengan nilai nyaris sempurna. Penampilan heroik Joan Garcia di derby Catalunya tidak hanya berdampak bagi Barcelona, tetapi juga membuka peluang besar di level internasional. Menurut laporan Barça Universal, kiper muda Barcelona tersebut kini masuk radar serius timnas Spanyol setelah performa impresifnya melawan Espanyol. Dalam laga derby tersebut, Joan Garcia tampil luar biasa dengan serangkaian penyelamatan krusial yang membuatnya menyamai rekor Marc-Andre ter Stegen di laga derby. Performa ini mendapat sorotan luas dari media Spanyol dan analis sepak bola nasional. Barça Universal menyebut bahwa staf pemantau timnas Spanyol mulai memberi perhatian khusus pada Joan Garcia, terutama karena konsistensi performa di laga tekanan tinggi, kemampuan shot stopping di atas rata-rata, distribusi bola yang sesuai dengan gaya bermain La Roja. Media Spanyol seperti AS dan Mundo Deportivo juga menilai bahwa Spanyol sedang berada dalam fase transisi penjaga gawang, di mana regenerasi mulai dipercepat. Dalam konteks ini, Joan Garcia dianggap sebagai kandidat ideal karena menggabungkan kualitas teknis modern dengan ketenangan mental. Lebih jauh, laporan menunjukkan bahwa jika Joan Garcia mampu mempertahankan performa seperti di derby Catalunya dalam beberapa laga ke depan, panggilan ke skuad senior Spanyol bukan lagi sekedar wacana, melainkan opsi realistis dalam waktu dekat. Situasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa Barcelona kembali memiliki kiper yang tidak hanya penting di level klub, tetapi juga berpotensi menjadi aset timnas Spanyol di masa depan. Menurut ulasan mendalam di Athletic, bursa transfer Januari kerap menjadi momen krusial bagi Barcelona, baik sebagai penyelamat musim maupun justru sumber masalah jangka panjang. Transfer Januari terbaik Barcelona. Dalam beberapa tahun terakhir, The Athletic menyoroti beberapa nama yang dianggap sukses. Pierre-Emerick Aubameyang, Januari 2022. Didatangkan dari Arsenal dengan biaya minimal, Aubameyang langsung memberi dampak besar. Ia mencetak gol-gol penting di La Liga dan membantu Barcelona mengamankan tiket Liga Champions. Media Spanyol menyebut transfer ini sebagai contoh ideal rekrutmen Januari. Murah, cepat adaptasi, dan berdampak instan. Dani Alves, Januari 2022. Meski sudah memasuki usia veteran, kembalinya Dani Alves memberi efek kepemimpinan dan stabilitas ruang ganti. Kontribusinya lebih terasa dari sisi pengalaman dan mentalitas juara, terutama untuk pemain muda. Transfer Januari terburuk Barcelona. Di sisi lain, ada pula rekrutan yang dinilai gagal. Kevin Prince Boateng, Januari 2019. Didatangkan sebagai solusi darurat, Boateng hampir tidak memberi kontribusi berarti. Minim menit bermain dan tak cocok dengan sistem membuat transfer ini kerap disebut sebagai salah satu keputusan terburuk Barcelona di bursa Januari. Martin Braithwaite, Februari 2020, efek jangka panjang. Meski bukan murni Januari, Braithwaite sering dimasukkan dalam diskusi transfer darurat yang kurang ideal. Kontribusinya dinilai tidak sebanding dengan dampak finansial dan perencanaan skuad jangka panjang. The Athletic menegaskan bahwa pelajaran utama dari sejarah ini adalah Barcelona tidak boleh reaktif. Bursa Januari seharusnya memperkuat fondasi tim, bukan sekedar menambal masalah sesaat. Di tengah dinamika bursa transfer Januari dan kebutuhan finansial yang masih membayangi, Barcelona sedang mengincar pemasukan tambahan dari mantan pemainnya sendiri, bukan lewat penjualan baru yang rumit, tetapi melalui klausul yang masih berlaku atas bek yang pernah mereka kembangkan, Mika Marmol. Laporan Detik Sport menyebut bahwa Barcelona masih memiliki 50% hak ekonomi atas Mika Marmol, bek jebolan La Masia yang dilepas 3 tahun lalu ke Las Palmas. Hak itu berarti setiap kali Marmol dijual oleh klubnya saat ini, Las Palmas, Barcelona akan mendapatkan setengah dari nilai transfernya. Mika Marmol sendiri menjalani debut senior pada 2022 bersama Barcelona, tetapi tidak mampu mempertahankan tempat di skuad utama. Ia kemudian dilepas ke Las Palmas dan kini berkembang sebagai bek tengah yang menarik minat beberapa klub Spanyol lainnya.
Saat ini kontrak Marmol di Las Palmas berlaku hingga musim panas 2026 dan ia memiliki klausul pelepasan mencapai 10 juta euro. Klub seperti Osasuna, Mallorca, Girona, dan Celta Vigo tengah dikaitkan dengan minat untuk memicu klausul tersebut, yang membuat Las Palmas akhirnya mempertimbangkan penjualan demi keuntungan finansial klub. Jika ada klub yang memenuhi klausul tersebut, terutama 10 juta euro, Barcelona secara otomatis akan menerima sekitar 5 juta euro sebagai bagian dari hak ekonomi yang mereka pertahankan. Ini menjadi aliran pemasukan yang signifikan bagi Blaugrana di tengah pembatasan ekonomi dan upaya mengelola neraca klub. Media Spanyol Mundo Deportivo juga mencatat bahwa kepindahan Marmol bisa menjadi contoh sukses strategi jangka panjang Barcelona dalam menyertakan sell-on clause pada kontrak pelepasan talenta akademinya, yang kini membantu klub mendapatkan pemasukan tanpa harus menjalankan negosiasi rekrutmen baru atau mengorbankan aset inti. Langkah semacam ini menunjukkan bahwa Barcelona tidak hanya fokus pada transfer masuk, tetapi juga secara aktif memanfaatkan hak ekonomi yang mereka miliki dari pemain yang pernah mereka didik. Sebuah strategi penting di era ekonomi sepak bola modern yang semakin kompetitif. Isu terakhir datang dari Robert Lewandowski. Menurut laporan bola.net, striker Polandia itu menegaskan bahwa ia tidak ingin diposisikan sebagai pemain cadangan di Barcelona. Pernyataan ini muncul di tengah diskusi soal rotasi dan regenerasi lini depan. Lewandowski menilai bahwa selama ia masih mampu berkontribusi di level tertinggi, ia ingin tetap menjadi bagian penting dari tim, bukan sekedar pelapis. Media Spanyol melihat sikap ini sebagai bentuk profesionalisme sekaligus sinyal ambisi. Di sisi lain, Hansi Flick dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara pengalaman Lewandowski dan perkembangan striker muda. Menurut Diario AS, situasi ini belum menjadi konflik, tetapi dinamika yang harus dikelola dengan komunikasi terbuka agar tidak mengganggu stabilitas ruang ganti. Itulah update FC Barcelona per 6 Januari 2026. Joao Cancelo resmi kembali ke Barcelona setelah negosiasi intens. Performa individu seperti Joan Garcia membuka peluang nasional, Barca belajar dari sejarah bursa transfer, dan dinamika skuad terus berkembang di tengah ambisi besar. Jika kamu ingin terus mendapatkan update kredibel, analis mendalam dan berita Barcelona berdasar media Spanyol dan Eropa, pastikan tetap mengikuti Barca Corner untuk perkembangan berikutnya.